Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Ikin. Pada pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik banyak sekali berada di sekitar kita. Sebagai contoh, di rumah kita banyak sekali instalasi listrik sederhana. Bisa kita lihat gambar berikut ini. Rangkaian listrik menyambungkan berbagai banyak komponen elektronik di rumah kita. Kita mau mengecas HP kita, laptop, kita mau menyalakan televisi, komputer, semuanya terhubung dengan rangkaian listrik. Sebenarnya apa saja komponen-komponen listrik itu dan apa saja fungsi masing-masing dari komponen itu? Baik, yang pertama adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar sinyal, arus listrik, dan data dari peralatan elektronik. Juga sebagai konektor penghubung antara perangkat satu dengan yang lainnya. Kabel bisa disimbolkan hanya menggunakan sebuah garis lurus pada rangkaian listrik yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah baterai. Baterai bisa disimbolkan dengan garis panjang dan pendek, namun terpisah. Fungsi dari baterai adalah menyediakan arus listrik atau sumber energi listrik bagi peralatan elektronik. Berikutnya adalah lampu. Lampu bisa disimbolkan dengan 3 simbol pada rangkaian listrik sederhana. Bisa disimbolkan dengan lingkaran bertanda silang, atau yang kedua seperti ini, dan yang ketiga bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Fungsi dari lampu adalah sebagai penerangan pada saat malam hari atau dalam keadaan yang gelap. Namun sayangnya, lampu tidak bisa menerangi hatimu yang gelap. Berikutnya adalah resistor atau hambatan. Resistor pada kenyataannya gambarnya adalah seperti ini. Ada garis berwarna-warni, tidak hanya hitam, kuning, atau coklat saja. Namun, bisa berwarna-warni seperti pelangi. Simbol resistor adalah garis zigzag yang bisa kalian amati pada layar kalian masing-masing. Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Dan yang terakhir adalah saklar. Saklar sering kita jumpai, bahkan setiap hari mungkin kita akan memencet saklar untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu di sekitar atau di rumah kita. Saklar pada rangkaian listrik sederhana disimbolkan dengan gambar seperti ini. Fungsi saklar adalah untuk memutus atau menyambungkan suatu rangkaian listrik atau rangkaian elektronika. Baik, berikutnya kita akan melakukan simulasi membuat rangkaian listrik yang sederhana menggunakan lab virtual. Lab virtual ini saya ambil dari Pet Simulation. Nah, langsung saja. Jadi di sebelah kiri kita ada kotak, ini berisi komponen-komponen listrik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa klik panah ke bawah ini, akan memperoleh lebih banyak komponen listrik, dan ini adalah komponen isolator listrik, maksudnya benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, kemudian lanjut ke kanan. Di sini adalah masalah tampilan saja ya. Jadi di sini kita bisa menampilkan elektron. Elektron itu muatan negatif maksudnya, dan atau kita buat tanda panah saja arusnya nanti. Oke, ini adalah alat untuk mengukur tegangan listrik, dan ampermeter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik. Dan ini bisa kita ubah tampilannya. Kalau baterai itu kan gambarnya seperti ini ya. Kemudian kalau dibuat simbol, nah itu simbolnya seperti ini, baterai. Oke,
kita bisa menggunakan simbol ataupun menggunakan gambar ilustrasinya. Oke, kita gunakan yang gambar ilustrasinya saja. Kemudian cara menggunakan simulasi ini, kita bisa memilih beberapa komponen listrik ini untuk kita tarik ke dalam meja kita. Jadi meja kita ini adalah yang berwarna biru. Nah, bisa kita klik kabel misalkan. Nah, kita klik akan seperti ini. Kemudian kita tahan kliknya, kita tarik ke meja kita. Nah, sudah selesai. Hanya seperti itu saja untuk mengambil komponen listrik. Kemudian kita boleh mengambil kabel sebanyak yang kita mau. Misalkan kita ambil lagi, kemudian kita sambung. Nah, cara menyambungnya adalah yang lingkaran garis putus-putus ini kita sambungkan dengan lingkaran yang lain. Nah, sudah menyambung. Kalau garis putus-putusnya berwarna hitam, artinya sudah menyambung ya. Kemudian kita bisa mengambil baterai sebanyak yang kita mau juga. Kita bisa mengambil lampu sebanyak yang kita mau juga. Kita bisa mengambil resistor. Kita bisa mengambil saklar juga. Oke, sekarang kita akan coba membuat rangkaian listrik yang sederhana menggunakan beberapa komponen yang sudah tersedia. Oke, kita buat ini misalkan baterai, saya sambungkan dengan kabel. Ini bisa ditarik memanjang dan memendek ya. Kemudian saya mau menambahkan kabel lagi, saya sambungkan dan mau saya tambahkan lampu. Saya ambil kabel lagi, kemudian saya ambil kabel lagi, saya tambahkan saklar, dan terakhir saya ambil satu kabel lagi. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah rangkaian tertutup ya. Jadi semua kabel dan komponen listrik ini tertutup. Nah, saklarnya bisa kita tutup ya. Nah, ini namanya rangkaian tertutup. Jika kita on-kan saklarnya, maka listrik akan mengalir sehingga lampunya akan menyala. Kita matikan lagi. Nah, ini sama dengan saklar yang ada di rumah kita. Kita klik nyala, kita klik mati, on off seperti itu ya. Jadi ini adalah rangkaian listrik yang sederhana yang bisa kita buat dari simulasi yang sudah disediakan oleh PET Simulation. Kemudian bagaimana dengan resistor? Nah, sebelum kita resistor, untuk memasang kabel pada lampu, kalian harus berhati-hati. Mengapa? Nah, karena kalau tidak berhati-hati, itu akan terjadi arus pendek, atau bahasa yang sering kita dengar adalah konslet. Seperti apa itu? Nah, jadi kalau kita mau memutuskan kabelnya, kita bisa klik pas sambungannya, kemudian kita klik tombol gunting. Nah, sudah putus. Nah, jangan sampai salah. Ini memang ada, kalau lampu ada dua buletan garis putus-putus ya. Tapi kalian hanya bisa pada satu buletan ini satu kabel. Jika kalian memasangkan dua kabel pada satu buletan, nah yang terjadi seperti ini. Di sini gambar baterainya terbakar, artinya ini terjadi arus pendek atau konslet. Nah, jadi hal seperti ini nanti akan membuat kabel, bukan kabel, jadi membuat buah lampunya putus atau mungkin baterainya yang rusak. Nah, makanya untuk memasangkan lampu itu kita harus memasangkan pada salah satu lingkaran saja ya, pada satu kabel seperti ini. Artinya apa? Pada lampu juga terdapat kutub positif dan kutub negatif. Apa itu maksudnya kutub positif? Nah, arus listrik itu kan ada
elektron yang bermuatan negatif dan ada proton yang bermuatan positif. Nah, yang ini kutub positif yang ada benjolannya, sedangkan yang lurus ini adalah kutub negatif. Sama juga dengan lampu. Pada kenyataannya lampu itu biasanya kabel itu harus dipasangkan di bagian bawah sini, sedangkan kabel yang lain harus pada bagian yang atasnya ini. Kita tidak bisa kenyataannya memasangkan kabel pada yang bawah semuanya, tidak akan hidup lampunya. Oke, jadi seperti ini. Nah, artinya rangkaian kita sudah benar jika lampu menyala. Oke, kemudian bagaimana jika kita tambahkan sebuah resistor? Kita akan mengetahui fungsi dari resistor ketika nanti kita pasangkan. Kita coba ya, ini kita nyalakan, amati. Nah, nyala lampunya seperti ini. Garis-garisnya, panjangnya silakan kalian amati. Kemudian, jika kita tambahkan resistor, apa yang akan terjadi dengan rangkaiannya? Atau apa yang akan terjadi dengan nyala lampunya? Nah, menurut kalian apa yang terjadi dengan nyala lampu? Nyala lampu menjadi lebih redup daripada sebelum ada resistor. Artinya apa? Fungsi dari resistor adalah membatasi arus listrik yang masuk ke dalam suatu rangkaian, atau menghambat. Namanya menghambat berarti tidak semuanya dialirkan. Baik, berikutnya tugas kalian adalah membuat rangkaian listrik yang sederhana sesuai dengan yang saya lakukan hari ini. Namun untuk model, kalian bebas menggunakan model rangkaian seperti yang kalian inginkan. Kemudian hasil pekerjaan kalian bisa difoto atau di screenshot dan dikirimkan di Google Classroom atau Google formulir yang telah saya sediakan di Google Classroom. Jadi silakan nanti dibuka Google formulirnya, kemudian diupload di sini. Baik, itu pembelajaran kita kali ini. Semoga tetap semangat belajar di rumah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.